Disiplin. Oke, keyakinan kelas kita yang pertama adalah disiplin. Untuk hurufnya adalah ini angka berapa? 1. Apa ini? D I S I P L I N. Dibaca disiplin. Denesa, coba tolong dipasang disiplinnya. Denesa tadi yang jawab disiplin. Di sini, silakan dulu. Di sini, disiplin nomor 1. Pelan-pelan. Iya, pintar. Oke, tepuk tangan. Iya. Terus kemudian nomor 2 adalah mendengarkan dulu ya, Devisma silakan. Devisma silakan maju. Mendengarkan dulu kita di sini. Di pelan-pelan biar lurus. Pelan-pelan. Di sini. Kemudian lanjut nomor 3, apa ini? Ayo. Berbicara sopan pintar. Mas Nio silakan maju. Berbicara sopan. Di sini sayang, di sini Mas Nio. Di sini. Di sini. Di sini ya. Kemudian selanjutnya adalah apa ya? Rukun berteman. Masyarakat silakan rukun berteman. Copot dulu. Tahu di sini. Rukun berteman di sini. Oke, terima kasih. Tos dulu Mas Rafa, tadi lupa tos. Iya. Ini Mas Nio, tos. Iya, Devisma. Iya. Oke. Besok kan sudah berapa sih? Sudah, tos. Iya. Lanjut. Sekarang nomor 5. Iya. Hila silakan masuk, bekerja sama, pintar-pintar. Sekarang bekerja sama. Hila di sini. Oke, pintar. Tepuk tangan. Tos. Dan ya nanti sabar dan lihat. Oke, selanjutnya untuk gambar disiplin. Silakan Mbak Kansa maju. Mbak Kansa sini nempel disiplin. Disiplin. Disiplinnya ditempel. Nomor 1 ya, gambar disiplin ya. Oke, gambarnya di sini. Iya, pas. Terus lanjut yang kedua adalah gambarnya. Iya, oke. Kakak, silakan. Ini tapi kan sudah gantian ya. Di sini. Oke, terima kasih. Taras. Oke, selanjutnya adalah berbicara sopan. Berbicara sopan itu tidak berteriak, mengucapkan kata maaf, terima kasih. Terus apa lagi? Minta berbicara tidak tapi ya tolong jangan
semuanya adalah teman, diajak bermain bersama. Ya, harus Oke, Mas Karol masuk. Sini. Ini anu deh, apa namanya? Ini Bu Guru ini yang terakhir mau nunjuk Mas Yola. Besok kalau kita ini lagi boleh yang lainnya. Harus nomor 2 ya. Oke, Mas Yola silakan. Oke. Iya. Terima kasih. Pas dulu Mas Yola, pas dulu. Iya. Nih Dek, yang kelima adalah kerja sama itu bagaimana kalau saling membantu teman, misalnya apa anak-anak kerja apa ada sampah di dalam kelas, sama-sama membersihkan kelas ya. Terus apalagi kerjasamanya sama teman-teman membereskan mainan bersama-sama, membereskan buku bersama-sama. Terus apalagi menata buku, menata mainan ya. Harus ada sama kotor-kotor disiplin ya. Kalau disiplin waktu, menghargai waktu. Kalau masuk kelas tepat waktu. Kemudian disiplin pakai seragamnya yang rapi. Kemudian disiplin apalagi? Berdoanya yang tertib. Terus apa lagi? Kalau disiplin itu apalagi? Kalau setelah makan iya, oh iya, tertib membalikan tas di tempatnya. Terus tertib untuk berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu termasuk juga di sini. Terus yang kedua mendengarkan. Kalau Bu Guru bicara, anak mendengarkan. Kalau anak-anak baru berbicara, guru mendengarkan. Jadi kita saling menghormati, menghargai orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga berbicara sopan tadi sudah ya, tidak berteriak. Terus mengucapkan terima kasih. Oh iya, rukun sama teman itu bermain bersama. Oke, kita ulang tepuk keyakinan kita ya. 1, 2, 3. Tepuk keyakinan bahwa disiplin, mendengarkan, berbicara sopan, rukun berteman, kerja sama. Oke, kita ulang. Ya, keyakinan kelas ketiga. Oke, Mbak Meswa hebat sekali. Guru ingatkan terima kasih Mbak Meswa. Sama-sama. Oke, kita ulang ya. Tepuk keyakinan kelas ketiga. Disiplin, mendengarkan, berbicara sopan, rukun berteman, kerja sama. Baik anak-anak, terima kasih. Hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita sepakati bersama ya. Bu Guru juga patuh taat sama keyakinan kelas kita. Anak-anak juga taat ya. Bisa? Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Membuat keyakinan kelas kita hari ini sudah selesai. Kita lanjut ke bermain sama Bu Guru ya. Kita belajar dan bermain bersama. Yes. B3.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Kepala TK Negeri Pembina Pati Ibu Hajah Siti Aminah SPD dan rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan, keluarga besar TK Negeri Pembina yang kami sayangi dan kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami cintai, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Siti Aminah selaku Kepala TK Negeri Pembina dan rekan-rekan guru, tenaga kependidikan, keluarga besar kita, di mana telah memberikan dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya bisa melaksanakan program pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini dengan baik dan lancar. Dukungan moral dan spiritual yang tak terhingga ini, saya doakan semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda dan memberikan keberkahan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala TK Negeri Pembina Pati. Yang ketiga, berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang dimana untuk berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini adalah merupakan tugas aksi nyata saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Kemudian yang keempat, praktek membuat keyakinan kelas. Nanti yang kelima, bisa berbagi pengalaman. Dan yang keenam, penutup. Untuk mencairkan suasana, sebelum kita masuk ke pembukaan, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya Ibu, biar ini terutama saya untuk menghilangkan ketegangan, biar suasana kita bisa ceria. Mari kita sama-sama bernyanyi ya Bu. Monggo dipersilakan berdiri.
Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita buka acara kita dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan Kepala TK kepada Ibu Haja Siti Aminah SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya sayangi serta saya banggakan seluruh teman-teman guru TK, Ibu Bina Mati, serta staf yang lain, juga Ibu Betty selaku guru penggerak dari TK Pembina Pati. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya. Kita semuanya hari ini bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita berkumpul di sini dalam rangka untuk berdiskusi, berbagi pengalaman yang akan dipandu nanti oleh Ibu Betty selaku guru penggerak. Dan mudah-mudahan pada diskusi kita kali ini kita saling berbagi pengalaman bagaimana ketika kita mengelola kelas kita, menciptakan anak-anak yang disiplin, dapat menjadi anak-anak yang memiliki tanggung jawab. Disiplin bukan karena terpaksa, bukan karena takut, tetapi disiplin karena adanya kesadaran dari anak-anak itu sendiri. Nah, budaya positif ini hendaknya kita latih sejak dini sehingga anak-anak nanti akan terbiasa menjadi anak-anak yang disiplin, menjadi anak-anak yang memiliki kehidupan yang teratur, yang baik, yang memiliki jiwa atau profil pelajar Pancasila. Saya mohon nanti teman-teman semuanya aktif dalam berdiskusi ini sehingga dapat menciptakan atau menambah pengetahuan, ilmu dan wawasan kita sebagai guru pembelajar di kelas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat pada Bu Betty untuk selalu maju, selalu bersemangat dalam mengikuti program guru penggerak. Jangan patah semangat. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk masa depan Bu Betty. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Siti Aminah yang sudah memberikan motivasi, dukungan yang sangat luar biasa kepada kami dan juga kepada seluruh keluarga besar kita di Pembina Pati, sehingga kita sampai sekarang masih dapat eksis dan kompak selalu dalam memberikan pendidikan kepada putra-putri kita. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yaitu akan saya sampaikan sendiri. Tidak usah memperkenalkan diri ya, kita sudah satu keluarga. Untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023,
kita berkumpul di sini akan saling bertukar pikiran, dan saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pati dari TK Negeri Pembina Pati ingin sekali berbagi pemahaman kepada ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua terkait budaya positif. Nah, sebelum saya lebih jauh ke budaya positif, akan saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu, kalau tujuan pendidikan nasional yang kita pakai di kurikulum Merdeka sekarang ini itu mengacu kepada filosofis Bapak pendidikan kita ya, Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan menurut beliau adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Untuk budaya positif sendiri, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kalau kita dalam mendidik anak itu harus tetap berpedoman dari ini ya, semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa Sangkawada, ing madya mangun karsa dan tumbuh handayani. Itulah semboyan yang selalu kita tanamkan dalam diri kita ya, untuk mendidik anak didik kita sehari-hari agar tujuan pendidikan nasional yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila ini dapat terwujud ya. Dimana kalau kita di depan ya memberi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang selalu memberikan dorongan daya kekuatan untuk anak didik kita. Untuk selanjutnya, konsep utama budaya positif ini ada 7. Ini yang saya angkat ini ada 7. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, yaitu posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, konsep-konsep utama ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari budaya positif. Ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita bahas satu persatu sedikit ya. Untuk perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau paradigma pembelajaran lama itu sekarang sudah harus kita tinggalkan ya Bapak Ibu. Dimana paradigma lama itu pembelajarannya itu berpusat kepada guru. Jadi pembelajaran dengan paradigma lama itu berasumsi bahwa bagian dengan mempelajari konsep-konsep abstrak yang sudah dirumuskan oleh para ahli peserta didik yang memahami akan dapat menerapkannya dalam kehidupan baik dalam waktu yang dekat maupun yang akan datang. Jadi para ilmuwan pendidikan itu sudah mempunyai asumsi kalau guru itu memberikan teori kepada anak didik dan anak didik itu harus percaya sama guru. Jadi intinya guru itu
dikatakan guru itu pasti benar, begitu. Seperti waktu zaman dulu kita sekolah ya, seperti saya yang waktu ingat di SD, SMP, SMA waktu dulu itu kan guru itu kebanyakan ya memberikan catatan, nanti kita disuruh nyatet, menerangkan gitu. Jadi pembelajaran itu pusatnya ke guru semua. Masih ingat ya Bapak dan Ibu? Pasti dulu mengalami semua ya pembelajaran seperti itu. Nah, kita itu selalu disuruh nyatet pelajaran, nanti terus disuruh menghafal, kayak seperti itu ya. Nah, untuk paradigma baru ini sudah berubah Bapak dan Ibu. Pembelajaran itu diberikan dengan cara berpihak pada murid. Jadi anak itu yang berperan sangat aktif, guru memfasilitasi dan mendorong anak untuk menggali pengetahuannya sendiri, begitu. Ya. Untuk selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol ini ya, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Nah, itu semua merupakan ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Kemudian selanjutnya disiplin positif, ini yang kedua ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Jadi begini Bu, untuk disiplin positif ini, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Aminah tadi, memang betul adanya. Kita menerapkan budaya positif kepada anak itu tidak semestinya dengan paksaan ataupun hukuman, akan tetapi kita itu berkewajiban menumbuhkan motivasi intrinsik, maksudnya motivasi dalam diri anak, bukan motivasi yang dari luar ya. Kalau motivasi dari luar itu nanti kurang baik untuk hasilnya kepada anak. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka akan berperilaku mengacu kepada nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian saya lanjutkan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, yaitu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini bisa kita dapatkan dari profil pelajar Pancasila, di mana untuk kurikulum Merdeka ini memang tujuannya adalah membentuk generasi penerus bangsa kita adalah yang profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bapak dan Ibu, profil pelajar Pancasila kita ada berapa? Ya, betul ada 6. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada apa lagi Bu? Berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global. Terus gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, itulah semua yang harus kita berikan kepada anak berupa
apa ya namanya pembiasaan dan ini apa pembelajaran setiap hari itu harus mengacu pada itu tadi ya, yang profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk selanjutnya dari IBO Primary Years Program itu juga ada yang namanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itulah yang dapat kita jadikan pedoman untuk nilai-nilai kebajikan sehari-hari, untuk kita berikan teladan kepada anak-anak. Dan kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini juga penting ya Bu, dapat kita pahami di dalam kita mewujudkan budaya positif, terutama di lingkup kita di sekolah maupun nanti ketika anak-anak sudah berada di rumah, di lingkungan rumah juga. Ini perlu adanya apa ya, sinkronisasi sama orang tua ya. Makanya itu nanti ke belakang pasti kayak saya juga menemui tantangan dan hambatan gitu untuk memberikan budaya positif ini kepada anak-anak. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa saja ya? Nah, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya sudah dirumuskan di dalam ini aja, teori ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Terus di mana bertahan hidup itu dapat diartikan bahwa kita membutuhkan makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia ini pasti membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Seperti yang kedua ini juga sangat penting ya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itulah kebutuhan kita akan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti saat ini kita berkumpul di sini juga ya Bapak Ibu, itu karena adanya kasih sayang dan rasa diterima. Kita berkumpul di sini bisa berkolaborasi, bisa berdiskusi, dan kita saling menghormati, saling menghargai, ya. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, kebutuhan ini juga merupakan kebutuhan yang dasar bagi manusia. Jadi apa ya Bapak? Setiap orang pasti merasa punya harga diri, ya. Nah itu sangat penting. Dan tingkatan harga diri seseorang itu juga sangat mempengaruhi segala tindak kelakuan maupun sosialisasi terhadap orang lain ya. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi orang itu ya memang kebutuhan dasarnya kebebasan. Enggak setiap orang itu pasti tidak mau untuk yang dasar dari dalam diri itu diatur oleh seseorang. Ya, seperti kalau kita mengepalkan tangan, kita nyimpen di dalam kepalan tangan ini sebuah rahasia penting yang sangat penting yang kita miliki. Kira-kira kalau misalnya jenengan dibujuk sama
saudara-saudara kita, suruh memberitahu ke orang itu mau tidak Bu? Kira-kira kalau mau kenapa, dan kalau tidak mau kenapa? Misalnya ya, kita itu punya sesuatu yang sangat berharga, kita simpan rapat-rapat, tetapi jenengan dibujuk sama saudara atau teman kita untuk memberikan kepadanya. Apakah jenengan dengan mudah memberikan? Pasti tidak ya. Nah, itulah kebutuhan dasar kita. Jadi kita tuh tidak bisa untuk dipaksa-paksa. Itu dasarnya ya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa, menyalurkan hobi, kayak gitu itu termasuk kebutuhan dasar manusia akan kesenangan ya. Kemudian kira-kira 5 kebutuhan dasar ini perlu dicapai semua atau tidak Bu? Pasti semuanya ya, harus terpenuhi semua ya. Memang nggak bisa dipisahkan ini Bu. Meskipun kita dalam mencapainya itu setiap manusia, setiap dari kita itu berbeda-beda, ya, tidak bisa sama. Tetapi setiap manusia dalam dirinya pasti ingin kebutuhan dasar yang 5 ini terpenuhi semua. Ya. Kemudian kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Ini tadi sudah sampai ke motivasi ya. Motivasi tadi urutan keberapa? Motivasi itu keempat ya. Kita sudah sampai ke motivasi. Motivasi perilaku manusia itu bisa dua macam kategori, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kira-kira intrinsik itu motivasi yang bagaimana, Ibu? Dalam, motivasi yang dalam dari diri kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah motivasi intrinsik. Kemudian itu termasuk kata lainnya internal ya, intrinsik itu, perilaku intrinsik itu ya. Untuk menjadi yang mereka inginkan, itu berarti kita itu menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi begini Bu, kira-kira menurut Bapak Ibu, motivasi internal sama eksternal, intrinsik sama ekstrinsik itu bagus yang mana? Karena itu dilakukan secara kesadaran juga. Betul sekali. Intrinsik itu yang paling bagus ya. Karena kalau dari dalam diri itu akan memunculkan jadi yang keluar itu tulus ya. Kalau yang dari luar ekstrinsik itu dia biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Misalnya, saya tak datang pagi-pagi banget biar dapat ini ujian dari kepala sekolah saya. Nah kan gitu. Itu kan termasuk motivasi ekstrinsik ya. Kurang bagus ya Bu ya. Bagusnya kan kita datang pagi-pagi memang karena rasa tanggung jawab kita terhadap pekerjaan kita. Begitu ya Bu. Intrinsik itu berarti ya yang bagus. Kalau enggak ini, misalnya Pak Dik, aku tak udah resik-resik tak resik kuwabe iki. Engko ben nek bumi rawuh iki lho, bumi Pak Dik lah sergepe iki. Itu termasuk ekstrinsik ya, mendapatkan penghargaan. Atau enggak ya yang lainnya lagi ya, pokoknya yang dari luar itu kurang bagus ya. Jadi kurang adanya keikhlasan ya. Jadi yang bagus dari intrinsik. Kemudian kalau hukuman
itu akan menghasilkan identitas yang gagal, Bu. Artinya kalau guru ini tadi harusnya posisi kontrol, sekedar motivasi. Kalau guru sering memberikan hukuman kepada anak, itu bagus apa tidak ya, Bu? Tidak bagus ya, Bu ya, karena akan menghasilkan identitas gagal. Maksudnya anak itu nanti akan jadi kurang percaya diri, kurang bisa menghargai dirinya. Jadi kayak merasa aku bocah apa jenenge nakal kok, aku kok gini kok ini gitu. Jadi kayak apa ya, minder dan kurang percaya diri dan merasa bersalah kayak gitu. Itu tidak bagus ya buat anak ya. Nah, untuk menghasilkan identitas sukses itu kita bisa memakai konsekuensi atau restitusi. Maksudnya kalau konsekuensi itu kan terencana, disepakati sesuai aturan, murid dibuat tetap tidak nyaman, tetapi sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kira-kira yang paling baik dari hukuman, konsekuensi, restitusi itu yang mana, Bu? Menurut Bapak Ibu? Yang harus dilakukan guru itu memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi yang paling bagus? Konsekuensi? Ya, restitusi ya, Bu ya. Karena restitusi itu begini, Bu. Jadi ada restitusi itu bukan apa namanya? Bukan memvonis anak, bukan apa? Iya. Kita duduk bersama, berdialog dengan anak, itu namanya restitusi. Mencari solusi, menggali anak untuk mencari solusi permasalahannya sendiri. Jadi kayak guru itu memanajeri anak gitu loh, Bu. Nah, itu yang paling bagus ya, Bapak Ibu. Jadi konsekuensi itu juga diperlukan, tapi itu lebih bagus itu restitusi. Jadi kita untuk sekarang sudah harus mulai bisa merubah cara kita sehari-hari dalam memberikan penyelesaian masalah terhadap anak, yaitu dengan cara restitusi, Bapak Ibu. Ya, itu restitusi itu anak diajak berdialog. Ya. Jadi anak itu duduk sama kita, diajak berdialog, kita tanya. Nah, dengan nanti ada tahapannya ya. Tahapan restitusi itu ada, namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu nanti ya ada 3 tahapan. Yang satu tuh menstabilkan identitas, 2 itu memvalidasi kesalahan atau memvalidasi kebutuhan anak. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Makanya kenapa di kelas setiap guru kelas itu dibutuhkan untuk menyepakati keyakinan kelas masing-masing. Nah, nanti kita sampai tahapan itu ya, Bu. Ini baru kita sampai ke 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol itu, yaitu ini guru ya, posisi kontrol guru. Ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kira-kira 5 posisi kontrol ini yang paling bagus yang mana, Bu? Teman? Ada yang teman, ada yang apakah pemantau, penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau manajer? Yang paling bagus, Bu? Ya, teman. Teman juga kadang dibutuhkan ya, Bu ya, pasti ya. Pembuat rasa bersalah? Tidak. Tidak. Ya. Tidak. Saya tidak ini ya, tidak bisa dipungkiri kalau ke 5 posisi kontrol ini saya yakin pernah semua nih
Bapak Ibu guru lakukan? Karena saya juga dulu itu memang ya saya lakukan juga. Nah, setelah saya ini mempelajari teori-teori ini, budaya positif ini, saya akan lebih cenderung ke manajer, Bapak Ibu. Jadi yang paling bagus menurut saya itu manajer. Sekedar saya carikan teorinya ya. Nah, manajer. Nah, sebenarnya posisi kontrol seorang guru itu memang manajer ya, betul Bu. Karena di dalam posisi guru sebagai manajer itu, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi anak sedari kecil kita didik untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik, begitu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol ya, saya berganti di sini. Ada kasus siswa sering terlambat datang ke sekolah. Nah, ini contohnya kalau menghukum. Nanti Bu Guru memberi hukuman berarti ya. Hukuman itu ada 2, Bapak Ibu. Hukuman berupa hukuman fisik dan hukuman namanya verbal. Jadi kadang guru sering kan memberikan hukuman verbal seperti kamu ini udah dibilangin Bu Guru kok ya di depan teman-temannya. Nah, menjatuhkan harga diri anak, maksudnya memvonis anak di depan temannya itu termasuk hukuman baru. Hukumannya namanya hukuman verbal. Tuh, ya. Kemudian kalau hukuman fisik biasanya tuh dari kelas SD ke atas di SMP SMA, kadang ada guru yang kamu terlambat terus, sekarang bapak hukum, ibu hukum lari keliling lapangan atau berdiri di depan kelas, itu juga hukuman yang fisik. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bu guru. Nah, kata-kata seperti itu juga termasuk posisi kontrol guru yang membuat anak merasa bersalah ya. Atau enggak gini, gimana sih kamu ini, apa enggak kasihan sama bu guru? Bu guru kan sudah terus nasihati kamu, kenapa kamu selalu begini? Gitu. Nah, itu kan termasuk juga posisi kontrol guru yang membuat rasa bersalah. Jadi anak dibuat merasa bersalah. Kira-kira bagus gak sih Bu kalau kita memberikan posisi kontrol ke anak itu membuat rasa bersalah kayak gitu? Bagaimana Bu Ati? Tergantung deh, tergantung situasi. Ya perlu dilakukan juga Bu, biar anak itu memang anak yo sekali-sekali perlu kita sadarkan bahwa dia saat itu tetapi tidak berbeda orang lain. Dengan cara membisikkan kepada yang bersangkutan, misalnya apa tujuannya itu, sehingga dia mendapat masukan, tapi temannya tidak tahu kita bicara apa sama dia. Itu menurut saya untuk sekali-sekali artinya menunjukkan bahwa dia itu memang saat itu belum betul gitu. Betul 100 sekali buat Bu Amiati. Nah, itu yang namanya restitusi Bu. Jenengan secara tidak sadar itu sudah merestitusi anak. Nah, restitusi itu memang tidak untuk konsumsi umum. Jadi berdua dengan anak Bapak Ibu, itu namanya restitusi. Itu bagus. Itu dapat apa ya namanya? Mengembalikan anak ke kelompoknya. Ibaratnya gini. Identitas anak itu tadi yang gagal akan menjadi sukses, jadi identitas yang berhasil karena dia merasa mendapatkan dorongan dari intrinsik untuk menyadari kesalahannya, dari apa cara ibu gurunya menangani masalah
dia itu tadi gitu. Jadi paling bagus ya memang itu tadi restitusi Ibu. Betul sekali itu yang dikatakan Bu Agniati. Saya sangat mengapresiasi Bu Agniati dalam memberikan pendapatnya. Itu memang begitu, betul sekali. Nah kemudian untuk sebagai teman, ayo dong ikuti aturan kelas, tolong bantu bu guru ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Itu teman. Kalau teman itu biasanya kan memaklumi ya Bu. Kalau bu gurunya itu memaklumi, berarti posisi kontrol bu guru itu baru sebagai teman, gitu. Ya. Jadi kira-kira Bapak Ibu ini setiap hari itu sebenarnya memakai posisi kontrol yang mana? Campur aduk ya. Kemudian ini selanjutnya ya, pemantau. Pemantau itu biasanya itu kan namanya pemantau itu berarti mengawasi. Jadi posisi kita sebagai guru itu mengawasi anak. Biasanya kalau mengawasi anak itu selalu mengingatkan konsekuensi lah kayak gitu ya. Kamu melanggar aturan lah seperti itu. Jadi kamu melanggar aturan kelas, kamu tahu konsekuensinya kayak gitu. Ayo besok berangkat lebih awal, jangan diulangi lagi. Ini yang tadi masih kasus sering pertambahan sekolah ya. Nah, ya. SD, TK juga mungkin lebih halus ya Bu. Benar pemantau guru, tapi biasanya kalau TK lebih halus. Loh, adik terlambat lagi ya. Besok jangan terlambat lagi ya. Itu termasuk pemantau juga. Kemudian manajer, yang terakhir manajer ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Apakah perbuatan kamu itu melanggar keyakinan kelas? Langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan untuk perbaikinya? Nah, restitusi. Nah, manajer ini lebih mengarah ke restitusi ya Bu. Karena apa? Guru tuh menggali anak dengan cara tiga tahapan, memfasil. Kayak ini ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu kan namanya guru menanyakan kesalahan ya, memvalidasi kesalahan, ya. Kemudian, apakah perbuatan kamu itu melanggar keyakinan kelas kita? Menanyakan keyakinan, sesuai ya sama tahapan restitusi. Terus menstabilkan identitasnya, ini ada kalimat seperti ini Bu. Langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kayak seperti itu. Terus ada lagi gini, Ibu tahu kalau orang berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Tetapi yang paling penting itu bagaimana anak-anak bisa memperbaiki kesalahan anak-anak itu, kayak gitu. Nah itu yang namanya menguatkan identitas anak. Okay? Jadi menstabilkan identitas anak, biar anak itu tidak merasa gagal gitu loh. Itu sangat membantu proses perkembangan anak kalau kita itu bisa menstabilkan identitas anak. Jangan sampai anak itu divonis anak yang gagal. Kita berempati dulu. Ya, berempati kepada anak benar. Berempati baru kita bukan menjelaskan sih, kita berempati, kemudian kita meluruskan kepada mereka bahwa yang seperti itu belum betul ya. Kita tunggu untuk kita adakan untuk yang benar sehingga anak dimungkinkan untuk nanti dapat menyadari yang apa yang telah diperbuat dan salah itu untuk berubah menjadi benar. Tapi pada awalnya kita harus berempati dulu. Ya betul sekali Bu. Karena nanti kalau kita menstabilkan identitas itu ya betul itu seperti tadi. Kita harus tulus berempati kepada anak. Ibu tahu kamu berbuat salah itu pasti punya alasan kayak seperti itu kan. Itu termasuk menstabilkan identitas anak. Jadi nanti anak tidak merasa dia itu sebagai anak yang gagal gitu loh Bu. Jadi punya kekuatan diri untuk menyadari kesalahan dan kesadaran itu timbul di dalam diri. Gitu, dari intrinsik tadi. Nah, makanya kenapa posisi yang paling bagus untuk seorang guru adalah manajer. Bukan kok manajer itu terus guru kok kalah karo murid, enggak. Itu
nanti hasilnya tuh bisa dirasakan anak, keberhasilan tuh nanti ke depan. Jadi kalau misalnya kita pakai hukuman, selalu pakai hukuman, pakai pembuat rasa bersalah, itu yang nanti akan menjadikan identitas gagal untuk anak. Yang paling bagus manajer ya. Kemudian ada contoh video, kita saksikan ya. Buat refreshing saya juga ada jeda untuk refleksi diri. Kita saksikan sama-sama. Ada contoh video tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama ini posisi penghukum ya. Kalau di rumah itu kan sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis guru saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bila senyum-senyum kalau sama teman itu ya Bu ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, sudah tadi melihat contoh ya, contoh dari namanya 5 posisi kontrol guru. Kita kembali lagi ke yang tadi. Kira-kira ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Tadi sudah paham ya Bu 5 posisi kontrol masing-masing guru ya. Tadi sudah tahu ya, kalau sudah merasakan kalau apa namanya merasakan ya Bu dari cerita tadi mana yang paling baik yang harus dilakukan guru posisi kontrol yang 5 tadi. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer. Nah sekarang sudah menyadari ya kalau manajer itu yang paling bagus ya, karena satu-satunya yang bisa menimbulkan kesadaran dari intrinsik, kesadaran anak dari dalam diri anak itu adalah manajer. Ya. Nah, di dalam penerapan manajer tadi sebagai manajer, kita itu secara tidak langsung sudah melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi tadi ada tiga langkah, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua tadi memvalidasi kesalahan atau kebutuhan anak, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau sudah ditanyakan keyakinan, otomatis anak-anak itu kan sudah tahu sudah disepakati keyakinan kelas masing-masing atau keyakinan sekolah masing-masing. Nah, anak-anak karena sudah yakin kalau itu adalah sesuatu yang dia yakini dan harus dilaksanakan, makanya akan timbul kesadaran dari dalam diri. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada contoh-contoh kalimat. Bapak Ibu pasti sudah dapat ya untuk membedakan 5 posisi kontrol tadi. Akan saya bacakan. Monggo Bu hati-hati atau bisa menjawab. Kira-kira posisi kontrol yang mana? Gitu deh. Monggo yang lain juga bisa nanti menjawab. Sediakan mic buat semua. Yang pertama yaitu Bu Guru kecewa sekali dengan kamu. Ayo lakukan diri Bu Guru, jangan seperti ini lagi ya. Pakai ini Bu. Kira-kira apa Bu? Kira-kira rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, betul sekali. Iya, berarti sudah paham ya. Kita, jadi nanti kalau seperti ini
bisa kita hindari ya Bu ya, pembuat rasa bersalah nanti. Nah sekarang kita lanjut lagi, ada lagi nih pertanyaan. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer ya, betul manajer, bisa semua jawab. Nah, lanjut yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kamu tidak akan istirahat kalau tidak mengerjakan tugas. Penghukum, ya, betul sekali. Ya, kita hindari ya Bu untuk menghukum anak ya, karena di kurikulum Merdeka ini kita kalau bisa dilarang menghukum anak itu dilarang. Ya. Sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa? Ini pertanyaan Bu. Silakan nanti yang bisa boleh Bu, maksudnya yang punya pendapat Pak, boleh nanti tolong disampaikan ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang punya pendapat? Monggo. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk membedakan kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan dari anggota kelas. Jadi antara guru dan murid bersepakat atau menetapkan sebuah keyakinan mana yang akan dijalankan di kelas tersebut. Tetapi kalau peraturan kelas itu adalah peraturan yang dibikin oleh kelas atau dari pihak lembaga yang membuat, sehingga anak tidak dilibatkan untuk membuat ketentuan-ketentuan yang akan dijalankan di lingkungan tersebut. Monggo ada yang mau menambahi? Bu Yun itu bagi mau menambahi Bu? Terima kasih Bu. Untuk keyakinan kelas mungkin dari anaknya sendiri. Jadi aku yakin mau membuat ini, nanti aku ya tidak akan melakukan itu. Itu dari istri anak sendiri. Itu kalau untuk peraturan mungkin itu nanti mesti ada kalau itu sudah peraturan nanti saya mendapat ini. Jadi yang membuat itu bukan dirinya tapi orang lain. Kalau keyakinan yang membuat dirinya sendiri dengan kesepakatan teman-teman dan disepakati oleh guru dan teman-temannya tadi. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih sekali. Pendapat yang sangat luar biasa dari Bu Agniati dan Bu Sri Wahyuni, semuanya 100% betul sekali. Ya, iya. Tepuk tangan. Ya, betul sekali Bu. Karena peraturan itu dibuat tidak berdasarkan kesepakatan. Jadi biasanya peraturan sekolah itu sudah ditetapkan dari sekolah begitu ya. Jadi biasanya adalah ciri-cirinya peraturan itu adalah biasanya kalimatnya panjang, ya. Terus aturan itu juga ya dari satu arah saja, ya. Jadi keinginan dari sekolah saja, ya. Nah kemudian kalau biasanya kan ciri-cirinya dilarang terlambat datang ke sekolah, anak harus memakai seragam dengan rapi ke sekolah, dan banyak sekali aturannya kalimatnya, dan itu sulit untuk diingat anak. Kemudian yang betul adalah kita menggunakan keyakinan. Namanya keyakinan itu kan kepercayaan ya. Kalau peraturan itu tatanan. Jadi lebih lebih mengena ke anak kalau suatu keyakinan atau kepercayaan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang digali dari anak sendiri dan yang dibutuhkan anak sendiri untuk demi kelancaran proses belajar mengajar di dalam kelas, bermain di dalam kelas. Apa yang anak-anak yakini dan disepakati dengan ibu guru. Nah, itulah anak-anak pasti akan melakukan dengan baik. Dan apabila anak itu melanggar, pasti anak akan segera menyadari ya kesalahannya, tahulah gitu ya. Tidak perlu biarkan. Oke, tadi sudah ya yang bagus keyakinan. Jadi
Bapak Ibu sudah melaksanakan kesepakatan di dalam kelas atau membuat peraturan kelas? Ada yang sudah membuat peraturan kelas? Keyakinan kelas dulu. Oh, malah sudah sampai keyakinan ya. Jadi urutannya begini Bu. Kalau ada peraturan, nanti kita dari peraturan yang sudah ada, kita komunikasikan kepada anak. Kemudian setelah kita komunikasikan kan terjadi kesepakatan dengan anak itu. Nah, kesepakatan pendapat dari anak-anak itu kita tampung. Kita buat. Jadi kalau peraturan itu kan kalimatnya masih berupa kalimat banyak yang negatif ya Bu. Dilarang membuang sampah sembarangan seperti itu ya. Nanti kalau di kesepakatan kelas kalimatnya kita ubah menjadi kalimat yang positif ya. Misalnya bukan dilarang membuang sampah buang sampah di tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, atau menjaga kebersihan kelas seperti itu ya. Nah, dari kesepakatan tadi itu bisa kita yakini. Jadi 5 keyakinan saja, minimal 3, paling banyak 5. Jadi begini Bu, sebagai pemimpin pembuat keyakinan di kelas ya, kita sebagai guru kelas nanti itu kita bersepakat sama anak. Kita ingatkan lagi kesepakatan yang kemarin dengan anak. Terus ini saya berbagi pengalaman saya sendiri ya. Jadi saya mengkomunikasikan peraturan sekolah kepada anak. Kemudian peraturan tadi saya buat kesepakatan kelas dengan saya mendengarkan pendapat satu-satu anak yang mau berpendapat. Saya dengarkan, saya tampung. Kemudian kita sepakati jadi kesepakatan kelas. Ya. Lain hari kesepakatan kelas tadi saya ringkas lagi, saya sesuaikan dengan situasi dan kondisi di kelas saya. Jadi saya ambil 5 keyakinan kelas di kelas saya seperti ini Bu. Ya. Nah, 5 keyakinan kelas di B3 itu yang nomor 1 saya kemarin sama anak-anak itu, karena anak-anak itu yang waktu bikin kesepakatan itu banyak sekali. Ada yang berdoa sebelum sesudah kegiatan, ada yang tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, ada yang dalam kelas ini banyak sekali ya. Itu saya tampung, saya jadikan 5 keyakinan kelas, yaitu yang pertama disiplin. Yang kedua mendengarkan. Karena banyak anak yang berpendapat seperti ini Bu. Kalau guru ngomong tidak boleh bicara sendiri. Kalau guru ngomong tidak boleh bermain, tidak boleh usia sama teman. Kayaknya banyak yang dapat. Nah itu saya jadikan keyakinan mendengarkan. Terus yang ketiga berbicara sopan. Karena di dalam kelas saya itu banyak anak yang sudah bicaranya itu agak kurang, harus perlu perhatian ini, maksudnya banyak menasihati anak. Karena saya dengar tuh ada yang, wah kamu kena mental ya. Saya tuh kaget, ada murid saya yang bilang kamu kena mental kan gitu. Terus ada lagi yang berteriak-teriak, terus ngomong yang kasar seperti itu ya. Jadi saya buat keyakinan berbicara sopan. Ada yang kalau diberi temannya itu nyaut, nggak minta izin lah ya, itu terus tidak minta tolong, tidak mengucapkan maaf, terima kasih gitu. Ini mau saya terapkan itu ya, saling memaafkan biar berbicara sopan ya. Masuknya kemudian 4 itu rukun berteman. Kesepakatan keyakinan yang keempat adalah rukun berteman. Jadi karena situasi dan kondisi kelas saya itu anak-anak itu kan wajar deh kalau sering bertengkar lah, namanya anak-anak deh. Nah itu saya yakinkan anak-anak buat keyakinan kelas kalau rukun berteman itu jadi poin yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kerjasama. Jadi tidak ada yang
salah menyalahkan, saling menghormati, kerjasama. Jadi misalnya di kelas banyak sampah, ada sampah kececeran, nah itu tanggung jawab bersama untuk membersihkan kelas ya. Misalkan merapikan mainan bersama, terus menata buku dan alat-alat main lainnya itu dengan cara kerjasama gitu. Kira-kira itu yang saya rasa cukup untuk menjadi keyakinan di kelas saya. Monggo untuk bapak dan ibu boleh nanti beda dengan saya karena tergantung dengan kondisi kelas masing-masing gitu. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, jadi tidak konkret gitu enggak. Seperti kayak ini, tapi yang mudah diingat anak, tidak perlu panjang-panjang keyakinan kelas itu ya. Kalau masih panjang itu masih berupa kesepakatan. Kemudian berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak mengandung kata tidak, jangan. Itu ya. Kalau membuat keyakinan kelas jangan mengandung kata jangan dan tidak. Terus sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini sudah saya praktekkan ya Bapak Ibu, dan alhamdulillah sukses, anak-anak memahami. Kemudian keyakinan kelas itu memiliki peran yang lebih kuat dalam memotivasi perilaku positif. Jadi Bapak Ibu perlu banget ini menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas didasarkan pada nilai-nilai universal seperti keselamatan dan kesehatan, seperti tadi ya disiplin kayak gitu. Keyakinan kelas lebih dari sekadar aturan, yaitu prinsip-prinsip yang memandu tindakan kita secara intrinsik. Murid-murid cenderung lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan. Ini karena mereka merasa terhubung secara pribadi dan meyakini nilai-nilai tersebut. Pembentukan keyakinan kelas juga berbeda dengan peraturan. Keyakinan kelas lebih abstrak dan bersifat universal. Kalau peraturan kelas itu kan konkret biasanya ya. Terus keyakinan kelas berbentuk pernyataan positif yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan oleh seluruh kelas. Selain itu, keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan ini harus relevan dengan lingkungan kelas sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas. Begitu ya, paham ya Bu? Kemudian segitiga restitusi. Nah ini Bu, segitiga restitusi yang tadi sudah kita sedikit singgung, banyak kita singgung di awal tadi ya. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Untuk merestitusi anak, kita bisa menggunakan segitiga restitusi yang tadi ya. Nah, sedikit proses restitusi itu adalah dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan ini untuk segitiga restitusi ini juga sudah saya praktekkan di sekolah, di kelas saya. Kemarin sudah saya jadikan demonstrasi kontekstual di modul 1.4 ini di budaya positif, sudah saya upload di YouTube. Bapak Ibu dapat berikan umpan balik di YouTube saya, demonstrasi kontekstual itu ada segitiga restitusi. Saya merestitusi 2 orang anak dengan 2 kasus yang berbeda. Kemudian segitiga restitusi ya, ini contoh-contohnya sudah tidak perlu saya sebutkan lagi. Untuk menstabilkan identitas itu kata-katanya seperti apa. Contohnya Bu, untuk menstabilkan identitas ya, biar nanti Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau restitusi anaknya seperti Mas Juna itu direstitusi aja itu Bu. Ya, itu nanti bisa, atau Mas Yoyo di 4 itu
restitusi aja itu nanti. Nih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kayak gitu, stabilkan bebas ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kayak kita itu apa ya namanya, memberikan pengakuan kalau sebagai manusia biasa itu wajar pernah berbuat salah gitu ya. Terus kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maksudnya gitu. Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Kayak gitu, gitu ya. Apa alasannya? Kayak gitu. Terus menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan kita sudah punya keyakinan sendiri dalam kelas. Kalau anak-anak melanggar itu bisa kita tanyakan keyakinan kelas yang apa yang pernah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, terus apa yang akan kamu lakukan. Jadi kita gali motivasi intrinsik dari apa. Gitu ya Bu. Oke, selanjutnya setelah segitiga restitusi, nah tahapannya tadi tidak usah saya sebutkan satu lagi. Bapak Ibu sudah paham di awal tadi sudah kita banyak singgung. Tahapan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ya, seperti itu contoh-contoh ungkapan yang dapat menstabilkan identitas anak. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah ini contohnya begini. Ibu apa namanya memaklumi. Tadi misalnya ada anak yang bertengkar ini ya Bu. Kamu pasti punya alasan kenapa kok berbuat itu. Gitu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk, tapi ibu terima kasih kamu tidak memukul teman, misalnya kayak gitu. Nah, terus lanjut sudah selesai Bu. Terima kasih. Nah untuk ini kita ya karena kalau restitusi itu di TK kan belum ini gitu ya, agak sulitan kita ya. Kalau SD ke atas gitu, paham. Soalnya kan kalau anak PAUD dan mau bagaimana lagi ini yang apa namanya teori atau apa materi yang harus saya selesaikan. Jadi mau tidak mau kan saya tetap ini ya. Jadi untuk saya tetap jalankan lah ibaratnya itu bagaimana sekemampuan saya dan sesuai kondisi yang saya alami di kelas ya. Terus untuk kita yang bisa kita terapkan adalah keyakinan kelas menurut saya ya. Jadi bagaimana ini kita masih ada waktu kita buat keyakinan kelas Bu. Kita nyicil mesti ibaratnya apa ya namanya? Kita coba buat kelompok, nanti kita buat keyakinan kelas kita Bu. Seperti yang sudah saya laksanakan. Kita praktek Ibu ya. Nanti saya berhitung 1 sampai, jadi kita buat 3 kelompok aja. Oh iya. Satu. Sudah. Oh ya sudah. Kalau begitu untuk apa namanya praktek keyakinan kelas, monggo lain waktu kita sambung lagi atau tidak nanti langsung Bapak Ibu praktekkan di dalam kelas masing-masing seperti yang sudah saya praktekkan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga apa yang tadi kita diskusikan, saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Saya tutup cukup sekian. Oh, gitu. Oke, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, begini ya sebelum acara kita tutup, bagaimana ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Barangkali punya unek-unek atau ide atau barangkali berbagi pengalaman atau apa? Monggo dipersilakan.
Oke, terima kasih. Sebelum ditutup, izinkanlah mungkin sedikit akan menyampaikan bahwa yang telah disampaikan oleh Ibu Betty tadi sangat bagus sekali. Ya, memang untuk anak besar atau anak usia SD ke atas, barangkali seperti itu sudah bisa diterapkan. Hanya saja kita kan sebagai pendidik anak usia dini yang memang anak dalam perkembangannya itu masih dalam tahap meniru dan selanjutnya atasnya sedikit. Nah, dikatakan bahwa anak mungkin ada kesalahan dalam memahami, tapi anak tidak mungkin salah dalam meniru. Nah, untuk menerapkan budaya positif kepada anak memang untuk menimbulkan atau untuk membangkitkan yang intrinsik itu ya tidak sepenuhnya. Barangkali memang perlu dirangsang dulu dengan hadiah barangkali. Nah, setelah seperti itu anak dirangsang untuk bisa berbuat baik dengan mendapatkan hadiah atau reward. Dan jangan lupa guru pun juga harus memberikan penghargaan apapun yang dibuat oleh anak, usaha apapun yang dibuat oleh anak dalam rangka kemajuan anak itu sendiri, kita tidak boleh lupa untuk mengapresiasinya sehingga anak merasa dihargai, dan anak merasa bangga akan dirinya sendiri, sehingga itu akan memupuk diri anak sendiri untuk bisa berbuat positif selanjutnya dan akan merangsang pula atau memotivasi anak yang lain untuk berbuat hal yang sama. Dengan demikian, budaya positif akan diterapkan kepada anak usia dini dengan cara bertahap melalui contoh-contoh yang diberikan oleh guru, melalui tayangan-tayangan yang bisa kita sampaikan untuk anak-anak, dan selanjutnya mungkin nanti akan bertingkat menjadi langkah yang kita ambil untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas sebagai pedoman untuk menjalankan kelas di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Kita beri applause yang sangat meriah buat Bu Ati. Saya berterima kasih sekali Bu Ati sudah memberikan pencerahan ya buat kita sebagai pendidik bagaimana harus kita langkah kita ya untuk memberikan contoh keteladanan itu yang paling penting ya untuk anak itu bisa memahami budaya positif, disiplin positif yang tadi sudah saya sampaikan tadi, itu bisa mengena di anak ya. Berarti intinya kita itu memberikan contoh keteladanan ya dan pembiasaan sehari-hari ya. Jadi itu memang yang penting itu untuk anak usia dini, karena yang tadi disampaikan Ibu Agniati, anak usia dini adalah peniru yang ulung, begitu ya Ibu. Jadi sebagai pendidik mari kita sepakati bersama, kita satu tujuan dan satu langkah untuk memajukan pendidikan di lembaga kita khususnya dan untuk generasi penerus pada umumnya ya. Jadi kita punya tujuan nanti anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sukses dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Gitu ya, sudah cukup ya Bapak dan Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mari kita tutup acara kita dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama.